Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Kita bersyukur pada malam hari ini kita dapat berkumpul untuk berdoa bersama-sama. Dimanapun kita berada, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa kepada Bapa. Sebelumnya, marilah kita saat teduh sejenak. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu, mari kita sama-sama bernyanyi memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Bapak Ibu, kita akan berdoa mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak hal yang dapat kita syukuri. Kita bersyukur untuk kesehatan kita, kita bersyukur untuk keluarga kita, untuk pelayanan, pekerjaan dan usaha kita. Mari kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapa, kami datang kepadamu. Kami mau bersyukur untuk semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Ketika kami dapat bangun pagi dengan badan yang sehat, dapat menikmati semua anugerah-Mu, ciptaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami sungguh-sungguh berterima kasih. Kami bersyukur untuk segala berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, usaha kami. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Bapa. Kiranya Engkau terus melimpahkan kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu, kita juga mau meminta ampun atas dosa-dosa yang kita perbuat. Dalam menjalani kehidupan kita setiap hari, kita mungkin berbuat dosa. Tanpa kita sadari, mungkin kita telah menyakiti hati orang lain. Mungkin kita berdosa karena amarah kita. Mungkin juga kita telah berdosa di dalam hati dan pikiran kita. Marilah kita mohon ampun kepada Bapa. Bapa, kami datang kepadamu untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Kami meminta Engkau mengampuni kami, menyucikan kami kembali Bapa. Kami kadang berbuat salah, berbuat dosa, baik secara sengaja maupun tidak. Baik di dalam hati, pikiran dan perkataan kami. Kadang kami menghakimi orang lain, kadang kami berpikir yang salah tentang orang lain. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami Bapa. Sucikan, layakkan kami, sehingga kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita doakan Presiden Jokowi dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada, agar terus diberi kesehatan dan kebijaksanaan untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Kita juga doakan semua lembaga yang ada, agar mereka dapat menjalankan tugasnya dan juga fungsinya dengan baik. Kita doakan agar setiap kebijaksanaan yang dibuat adalah untuk kepentingan bangsa dan negara kita, sehingga negara kita, Indonesia, dapat menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Kita juga berdoa agar Indonesia tetap satu di tengah-tengah kemajemukan suku bangsa dan budaya yang berbeda-beda. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami juga mau datang ke hadapan-Mu. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mau mendoakan Presiden kami, Bapak Jokowi, dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada. Kiranya Tuhan, Engkau yang terus memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka di dalam menjalankan roda pemerintahan. Kami juga berdoa untuk seluruh jajaran pemerintahan, lembaga-lembaga yang ada. Kiranya Tuhan yang menolong mereka, sehingga mereka dapat saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Mereka dapat membuat kebijaksanaan yang bertujuan untuk mensejahterakan bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk Indonesia Bapak, agar Indonesia dapat tetap bersatu di tengah-tengah kemajemukan suku bangsa dan budaya yang berbeda-beda. Kiranya Engkau terus menopang tangan-Mu untuk bangsa dan negara kami ini, sehingga kami rakyat Indonesia dapat hidup dengan damai sejahtera di negara kami tercinta ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sekali lagi, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Bapak Ibu, mari kita doakan persiapan konta pada tanggal 25 sampai 27 Juni ini. Kita doakan kesehatan dari seluruh peserta konta, khususnya di masa pandemi ini. Kita doakan konferensi tahunan ini dapat berjalan dengan baik dan setiap keputusan yang diambil sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita juga doakan untuk para guru Injil
yang akan ditabiskan menjadi pendeta pada konta ini. Kita doakan pelayanan mereka dapat lebih baik lagi dan semakin memuliakan Tuhan. Kiranya GMI KPS melalui konferensi agung atau konak tahun ini dapat diterima menjadi konta penuh. Mari kita sama-sama berdoa untuk 3 hal ini. Bapak, kami mau berdoa kepadamu, kami mau mendoakan persiapan konta pada tanggal 25 sampai 27 Juni ini. Kami mau mendoakan kesehatan dari seluruh peserta Bapak, khususnya di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan terus menyertai, melindungi mereka, sehingga mereka dapat mengikuti konta ini dengan baik. Kami berdoa untuk konferensi tahunan ini, kiranya semuanya dapat berjalan dengan baik Bapak, dan keputusan-keputusan yang diambil dapat sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami semua dapat memuliakan Engkau. Bapak, kami juga mau berdoa untuk para guru Injil yang akan ditahbiskan pada konferensi tahunan ini untuk menjadi pendeta. Kami berdoa kiranya Tuhan yang menolong agar pelayanan mereka dapat lebih baik lagi dan semakin memuliakan Tuhan. Kiranya GMI KPS ini melalui konferensi agung yang akan diadakan pada tahun ini juga dapat diterima menjadi konta penuh. Dengarlah doa kami ini Bapa, kami sampaikan di dalam nama anak-Mu. Amin. Bapak Ibu, mari kita bernyanyi lagu Watersina. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan selalu ingin menolong kita dalam setiap masalah dan pergumulan yang kita alami. Kita hanya perlu berserah dan meminta pertolongan kepadanya. Dia akan menolong kita dengan senang hati. Watersina, 你为何忧闷？为何在我里面烦躁？我的心啊，当仰望神，他用笑脸帮助我们，他用笑脸帮助我们，他用笑脸帮助我们。他用笑脸帮助我们，是我的力量，是我的神。我的心啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？我的心啊，当仰望神，他用笑脸帮助我们，他用笑脸帮助我们，他用笑脸帮助我们，他用笑脸帮助我们，是我的力量，是我的神。Bapak Ibu, kita akan mendoakan pelayanan di MDC kita. Minggu ini adalah Hari Ayah. Mari kita doakan Pendeta Rosita yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kita doakan juga setiap pelayan kita pada hari Minggu ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, pada saat ini kami mau berdoa untuk pelayanan kami pada minggu depan. Bapak, kiranya Tuhan yang menolong, khususnya kepada Pendeta Rosita yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan berikan hikmat untuk menyampaikan firman-Mu. Tuhan pakai dia dengan lebih luar biasa lagi. Bapak, kami juga mau berdoa untuk setiap pelayan pada minggu ini. Tuhan berikan kami kesehatan, Tuhan berikan sukacita di dalam melayani-Mu. Dan kami berdoa kiranya Tuhan menolong agar pelayanan di minggu ini dapat berjalan lancar dari awal hingga akhirnya. Sehingga ibadah kami ini dapat menyenangkan hati-Mu dan juga dapat memberkati para jemaat. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendoakan semua pergumulan hidup jemaat kita yang mengalami kesulitan ekonomi, mengalami tekanan hidup, sakit, persoalan rumah tangga dan sebagainya. Kita doakan agar Tuhan menolong mereka,
menyembuhkan mereka dan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Saat ini, meskipun kita beribadah melalui online, kita juga berdoa agar mereka tetap semangat, sehingga jemaat kita dapat bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kita juga berdoa agar di masa pandemi ini, meskipun mobilitas kita agak terbatas, tetapi kita dapat melakukan hal-hal yang bermakna dan bermanfaat. Mari kita berdoa untuk 3 poin ini. Bapa, kami juga datang ke hadapan-Mu, Bapa. Kami mau berdoa untuk secara khusus bagi jemaat-jemaat kami yang mengalami masalah di dalam kehidupan mereka. Ada yang mengalami masalah di dalam persoalan ekonomi mereka, pekerjaan mereka. Ada yang mengalami masalah di dalam kesehatan. Ada yang mengalami masalah di dalam keluarga mereka. Bapak, apapun permasalahan mereka, kiranya Engkau yang menolong mereka, membebaskan mereka dari masalah ini. Jika ada yang sakit, kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan. Jika ada yang mengalami permasalahan ekonomi, permasalahan keluarga dan sebagainya, kiranya Tuhan yang memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Kami juga mau berdoa Bapa untuk ibadah melalui online ini Bapa. Meskipun kami beribadah melalui online, kiranya Bapa ini tidak mengurangi makna dari ibadah itu. Kami dapat tetap bersekutu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya melalui ibadah online ini Bapa, kami dapat semakin bertumbuh di dalam iman kerohanian kami, di dalam pengharapan dan kasih kami kepadamu dan juga kepada sesama. Kami juga mau berdoa Bapa, agar di masa pandemi ini kami dapat melakukan hal-hal yang menyenangkan hati-Mu, hal-hal yang berguna bagi-Mu. Karena kami tahu di masa pandemi ini meskipun mobilitas kami agak terbatas, tetapi kami masih juga dapat melakukan pelayanan, memperhatikan satu dengan yang lain, dan kami dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih berguna lagi, yang bernilai kekal. Karena kami selama ini kadang telah mengalihkan perhatian kami pada hal-hal yang sebenarnya tidak begitu penting. Bapak, kiranya melalui pandemi ini kami dapat memprioritaskan kembali semua kepentingan dan pekerjaan kami. Dengarlah doa kami ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita juga akan berdoa bagi pemuda remaja kita yang masih studi. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan kepintaran bagi mereka. Kita berdoa agar studi mereka dapat berjalan dengan lancar. Kita juga berdoa bagi mereka yang sudah bekerja, agar mereka dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menjadi saksi yang baik di tempat kerja mereka. Kiranya Tuhan memberkati masa depan mereka, serta menyediakan pasangan hidup yang cocok dan seiman bagi mereka. Kita sama-sama doakan ketiga hal ini. Bapak, kami mau berdoa untuk pemuda dan remaja di gereja kami, yang khususnya masih dalam sekolah, studi. Kiranya Tuhan yang memberikan kepintaran kepada mereka, sehingga mereka dapat belajar dengan baik dan mereka dapat menyelesaikan studi mereka dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan, dengan sukacita senantiasa. Dan juga secara khusus kami juga mau berdoa untuk pemuda dan remaja kami yang sudah bekerja Bapak. Dimanapun mereka bekerja, kiranya dapat mereka dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab, penuh integritas, dan dapat menjadi terang di tengah-tengah teman-teman, rekan-rekan sekerja mereka, agar mereka juga dapat menjadi saksi-Mu yang baik di tempat mereka bekerja. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa kiranya Tuhan yang memberkati masa depan mereka, sehingga mereka dapat memiliki pasangan yang cocok untuk mendampingi hidup mereka. Kiranya Tuhan yang menolong mereka, khususnya agar mereka dapat mencari pasangan yang seiman, sehingga mereka dapat sehati dan dapat satu pikiran di dalam menjalani kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita bernyanyi lagu Watching Tian Weni Cufu sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Chuan Tao Albert.
天为你祝福，耶和华必天天看顾。你在家在外，你出你入，耶和华必一路保护。你当出其攻击的心，因为这不是从神来，靠着耶稣永不摇动，我们一生蒙了祝福。我今天为你祝福，耶和华必天天看顾。你在家在外，你出你入，耶和华必一路保护。你当出其攻击的心，耶和华不是从神来，靠着耶稣永不摇动，我们一生蒙了大福。Kita persilahkan Contoh Albert untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak di surga untuk segala berkat dan anugerah yang senantiasa Engkau curahkan kepada kami yang dia henti-hentinya ya Bapak. Pada malam hari ini kami ingin belajar firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menguatkan kami setiap pribadi yang mendengarkannya. Berikanlah kami semuanya kerendahan hati untuk menerima firman-Mu. Dan juga untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Engkau berkati dengan hikmat dan bijaksana. Biarlah Engkau berbicara dengan roh-Mu melalui hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, tema kita pada malam hari ini yaitu hidup yang memandang ke depan. Itu diambil dari ayat firman Tuhan dari Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu sekalian. Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 16. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukendaki ialah mengenal Dia yang kuasa bangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya,
supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dan bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam perjalanan hidup ini, setiap orang pasti mempunyai sasaran atau visi yang hendak dicapai, yaitu kita pasti mempunyai hidup yang mengarah atau memandang ke depan. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mencapai sasaran atau pandangan kita yang ke depan itu, atau visi kita yang ke depan itu, maka itu pasti dibutuhkan suatu usaha yang tidak setengah-setengah. Kita pasti berusaha untuk mencapai dengan fokus dan dengan kerja keras. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam penjelasan ayat firman Tuhan yang kita baca oleh Rasul Paulus mengenai bagian ini, ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita, yaitu bagaimana cara kita untuk hidup yang memandang ke depan, yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ada 3 hal yang saya coba rangkumkan. Yang pertama, yaitu kalau kita lihat dari pasal 3 ayat yang ke-13 dan ke-14, saya akan bacakan sekali lagi ayat yang ke-13 dan ke-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, dari ayat 13 ini kita bisa menangkap satu hal yang penting. Yang pertama yaitu melupakan apa yang ada di belakang. Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini Rasul Paulus ingin menjelaskan kepada kita untuk melupakan kehidupan lama kita dan mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Dalam hal ini kita bisa lihat misalnya Paulus melupakan apa yang sudah dicapainya selama hidupnya sebelum dia ketemu Kristus. Dia juga tidak mengingat lagi latar belakang bahwa dia adalah orang-orang yang sangat terpandang. Dia merupakan orang yang terpandang di antara orang Farisi, dan terutama juga dia merupakan orang yang terpandang di masyarakat pada zamannya itu. Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus pada saat setelah berjumpa dengan Kristus, dia bisa meletakkan itu dan dia melupakan semua itu. Prestasi yang sudah dicapainya, kebanggaan dirinya, itu semua dia letakkan. Bukan hanya itu Bapak Ibu sekalian, yang luar biasanya, Rasul Paulus bertobat. Setelah dia bertobat, dia tidak lagi mengingat kesalahan apa yang telah dilakukannya. Sebelum dia bertobat, dia menganiaya banyak orang Kristen. Tapi setelah dia bertobat, yang luar biasanya, dia tidak lagi mengingat kesalahan yang dilakukannya dalam penganiayaan. Kenapa? Karena dia percaya bahwa Tuhan sudah menebus itu semuanya. Jadi Bapak Ibu sama juga dengan kita. Yang berlalu biarlah berlalu. Kehidupan kita yang dulu mungkin penuh dengan dosa. Mungkin penuh dengan hal-hal yang tidak kita inginkan, yang kita lihat sekarang itu adalah dosa. Tapi Bapak Ibu sekalian, bagi kita yang sudah bertobat, ingatlah Bapak Ibu, bahwa Tuhan sudah menebus kita dan membebaskan kita dari dosa-dosa itu. Sehingga kita tidak akan mengingat itu lagi masa lalu kita, yang tidak akan menghambat kita dalam kita melayani Tuhan di masa-masa yang akan datang. Yang kedua, Rasul Paulus
menyatakan supaya kita melupakan apa yang ada di belakang. Yang kedua, Rasul Paulus menekankan bahwa kita harus selain melupakan, selanjutnya apa harus dilakukan, yaitu mengarahkan pandangan kita pada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengarahkan diri kita ke depan, mengarahkan pandangan kita ke depan, yaitu menjalankan misi yang ada di dalam kehidupan kita. Misi apa? Yaitu misi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup yang mengarahkan pandangan kepada Tuhan adalah hidup yang berfokus kepada Allah yang hidup, yang akan semakin mengenal Kristus. Hidup yang berfokus kepada Tuhan akan membuat kita itu akan semakin kuat dalam menjalani kehidupan kita. Hidup yang berfokus pada Allah juga artinya adalah hidup yang berkemenangan. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan? Hidup yang bagaimana? Artinya, pada saat kita melakukan segala sesuatu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, maka kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu ada firman Tuhan yang mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang artinya adalah bahwa kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Apakah yang saya lakukan ini sudah sesuai belum dengan kehendak Tuhan? Sekalipun Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, pada saat kita mengalami pencobaan, pada saat kita dalam situasi lemah tubuh, pada saat kita sakit, ingatlah Bapak Ibu, arahkan pandangan kita ke depan, yaitu pandanglah Kristus, di mana Kristus sudah mengalahkan itu semuanya. Kristus sudah menebus itu semuanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sekalipun situasi apapun pada saat kita alami, arahkanlah pandangan kita ke depan, yaitu melihat Kristus yang sudah mempersiapkan jalan bagi kita, yang sudah menebus kita, yang sudah membayar lunas itu semuanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, pada saat kita merasa lemah, pada saat kita sakit, pada saat kita dalam pergumulan, janganlah berputus asa. Arahkan pandangan kita ke depan. Bukan sampai di situ Bapak Ibu. Yang ketiga, yaitu kita harus memiliki ketekunan. Selain merupakan apa yang ada di belakang kita, mengarahkan pandangan kita pada Tuhan. Untuk kedua hal ini kita harus lakukan dengan tekun. Ketekunan itu adalah modal untuk supaya kita bisa sukses Bapak Ibu. Tanpa ketekunan mustahil kita bisa meraih kemenangan. Ketekunan mempunyai arti rajin dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya, dengan melakukan kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hiduplah dengan fokus pada Allah dan hendaklah kehidupan kita berpadanan dengan Kristus yang adalah juru agung dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, kehidupan Rasul Paulus itu berubah total setelah bertemu dengan Yesus. Hidupnya mengalami pemahaman yang baru seperti ciptaan yang baru. Dahulu Rasul Paulus menganggap bahwa kesetiaannya pada hukum agama Yahudi adalah sesuatu keuntungan yang besar untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi setelah dia mengenal Kristus, keuntungan yang dia rasakan itu, dia menganggapnya itu sebagai kerugian. Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus membalikan semua sistem nilai yang dia pegang dalam hidupnya. Semua pengertian yang dia mengerti dalam hidup yang dia pegang menjadi prinsip hidupnya, itu semua dibalikannya. Apa yang pernah dicapainya bukan sesuatu yang tidak baik menurut ukuran manusia. Menurut ukuran manusia, apa yang sudah dilakukan Rasul Paulus itu adalah sesuatu yang luar biasa. Bukan sesuatu yang biasa-biasa, tapi sesuatu yang sangat dihargai dan sangat dihormati oleh masyarakat pada saat itu. Sesuatu yang sangat bernilai. Bahkan Alkitab mencatat bahwa Paulus menyebutkan apa yang sudah pernah dicapainya itu, apa yang sudah pernah diraihnya itu, prestasinya, gengsinya, itu semua adalah keuntungan. Rasul Paulus mengatakan itu semua adalah keuntungan. Tetapi pada saat Rasul Paulus itu percaya kepada Tuhan, bagi Rasul Paulus apa yang dulu dia anggap menjadi sebagai keuntungan sebuah prestasi itu
itu menjadi sebuah kerugian. Dan bukan selesai sampai di situ saja Bapak Ibu. Bahkan Rasul Paulus mengatakan bahwa semuanya itu adalah sampah. Semuanya itu adalah sampah Bapak Ibu. Kita lihat di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Luar biasa Bapak Ibu. Semua prestasi yang sudah dicapainya, semua predikat yang dimilikinya, itu Rasul Paulus menganggapnya itu semuanya adalah sampah pada saat dia memperoleh Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu sekalian, perubahan ini adalah perubahan yang sangat luar biasa. Perubahan ini harus mengingatkan kita pada waktu firman Tuhan itu mengatakan itu adalah sampah. Maka sekali lagi itu adalah sebuah perintah yang keras bagi kita. Janganlah pernah kita mencoba untuk mengoleksi hal-hal seperti itu. Karena Bapak Ibu, apapun itu, kalau sampai akhirnya itu pasti akan menjadi tidak berguna atau sia-sia. Bahkan itu sedikit pun tidak ada artinya di mata Tuhan. Maka Rasul Paulus mengatakan itu semuanya adalah sampah. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya mengajak kita semua untuk masuk ke dalam sebuah situasi di mana kita bisa melihat ke dalam diri kita sendiri. Marilah sama-sama kita cari, kita buang sampah yang ada di dalam diri kita. Kira-kira apa saja sampah yang ada dalam diri kita? Jika kita mendalami nas hari ini, maka Bapak Ibu sekalian, setidaknya saya melihat ada 3 sampah yang harus kita buang dalam kehidupan kita. Sampah yang pertama yaitu kebenaran diri. Kebenaran diri sendiri. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya paling benar sehingga menyebabkan mereka menghina orang lain yang berbeda dengan dia. Inilah merupakan sampah yang harus kita buang Bapak Ibu. Nah, ciri orang seperti ini adalah ciri-cirinya orang-orang yang selalu menyatakan dirinya selalu benar. Itu adalah orang yang setiap kali berjumpa dengan siapapun, dia selalu menganggap dirinya yang paling rohani, dia menganggap dirinya paling suci, dia menganggap dirinya paling tahu daripada orang lain, dan punya kecenderungan untuk menghina orang lain. Nah Bapak Ibu sekalian, manusia dengan kategori seperti ini adalah manusia yang dikatakan di dalam Alkitab itu adalah manusia sampah yang harus kita hindari. Nah, selain sampah kebenaran diri sendiri, yang kedua yang harus kita buang dalam diri kita yaitu kebanggaan diri. Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus menceritakan kesuksesan dirinya itu berasal karena dia adalah keturunan Yahudi yang asli dan memiliki predikat-predikat dengan predikat yang unggul. Misalnya, dia dari ras yang unggul, keturunan yang unggul, mendapat pendidikan yang hebat, yang tinggi, mempunyai karir yang jelas, prestasinya semua bagus. Itu bisa kita lihat dalam Filipi pasal 3 ayat 5 sampai ke 6. Di situ dikatakan bahwa dia berasal dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, pendirian terhadap hukum Taurat. Dia orang yang sangat menaati hukum Taurat dan tidak bercacat. Luar biasa itu prestasi yang dicapainya. Nah, itu semuanya dimiliki oleh Rasul Paulus. Sekarang, saat Rasul Paulus berkonfrontasi dengan orang-orang yang membanggakan hal-hal yang seperti ini, Rasul Paulus mengatakan semuanya itu adalah sampah. Artinya pada saat orang-orang atau kita, atau Bapak dan saya, Bapak Ibu dan saya membanggakan diri kita sendiri, maka itu semua adalah sampah. Rasul Paulus tidak membesar-besarkan diri sebagai seorang hamba Tuhan yang sangat pintar dalam hal berkhotbah, yang mampu melakukan
dengan berkhotbah dengan berbagai bahasa. Bahkan kepada jemaat Korintus malah tebaliknya, dia mengatakan bahwa aku datang kepadamu dengan sangat takut dan gentar, dengan segala rendah hati, dan hanya memuliakan Yesus yang menjadi sandarannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kebanggaan diri itu bisa membuat kita berpikir bahwa kita bersandar pada kekuatan kesuksesan. Bahwa kemampuan dan segala kehebatan kita itu kita sanggup raih tanpa perlu Tuhan terlibat di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sampai detik ini, kalaulah kita masih berperilaku seperti itu, ingatlah Bapak Ibu, itu adalah sampah kebanggaan diri. Satu hari nanti, semuanya itu pasti akan hancur, akan diterpa oleh badai dan topan besar. Bahkan itu akan meluluhlantakkan apa yang kita pegang erat-erat dalam kehidupan ini. Kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian, dalam masa-masa pandemi ini, banyak sekali kehancuran yang terjadi. Apa yang kita banggakan dulu pada saat sekarang ini, itu tidak bisa kita andalkan, tidak bisa kita banggakan. Anda membanggakan bahwa Anda punya uang yang banyak, namun Bang tanya, pada saat pandemi ini apa yang bisa Anda lakukan? Pada saat Anda sakit, Anda ada di titik lemah, Anda ada di titik yang sangat kritis, Anda di ambang kematian. Pada saat Anda tidak berdaya, pada saat Anda bergantung pada tabung-tabung oksigen yang ada dalam rumah sakit, apakah kebanggaan Anda yang Anda bangga-banggakan selama itu bisa menyelamatkan Anda, bisa menyelesaikan permasalahan Anda? Tidak bisa Bapak Ibu. Itu semuanya berupa seperti topan angin badai yang menghancurkan itu semuanya. Itu menunjukkan bahwa kebanggaan diri bukan sebuah hal yang bisa kita pertahankan, yang menjadi prestasi kita. Oleh sebab itu kita harus buang rasa kebanggaan diri kita. Yang ketiga Bapak Ibu, ini yang sangat penting, yaitu kepentingan diri sendiri. Rasul Paulus dalam hal ini mengajarkan kepada kita, barang siapa yang menjadikan dirinya sebagai yang paling penting, dan menjadikan kepentingan dirinya sendiri itulah yang paling penting, yang dia cari, maka kelak di hadapan Allah, semuanya itu adalah sampah yang tidak ada artinya, yang tidak berguna. Ini yang paling celaka Bapak Ibu, mencari kepentingan diri sendiri. Dalam Filipi pasal 2 ayat 21, Rasul Paulus mengatakan demikian. Sebab semua orang mencari kepentingannya sendiri dan bukan kepentingan Kristus. Rasul Paulus sangat menekankan ini. Semua orang mencari kepentingannya sendiri, bukan mencari kepentingan Kristus. Rasul Paulus menyatakan bahwa fakta yang sangat menyedihkan dalam realita yang ada di dalam pelayanan, ada begitu banyak yang mengaku sebagai hamba Tuhan yang hanya mencari kepentingan untuk dirinya sendiri. Tidak banyak yang mencari kepentingan Kristus. Semua hanya mencari kepentingan diri sendiri. Pada zaman Rasul Paulus, dia sudah melihat hal itu. Dan Rasul Paulus begitu prihatin dan sangat berduka atas fakta dan realita yang seperti ini. Semua orang mencari kepentingannya sendiri. Banyak orang yang memakai segala cara untuk mencari kepentingan sendiri. Menarik jemaat dari gereja lain dengan menjelek-jelekkan orang lain, dengan menjelek-jelekkan gereja lain, dengan menjelek-jelekkan hamba Tuhannya, majelisnya, atau siapapun. Tujuannya hanya untuk mencari jemaat supaya tempatnya banyak jemaatnya. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian, kita bisa memahami apa yang Yesus katakan di dalam Matius pasal 7 ayat 22 sampai 23. Yaitu dikatakan apa? Kelak ada banyak orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, kami sudah bernubuat demi nama-Mu
mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Bapak Ibu sekalian, ayat itu memberitahukan kepada kita bahwa betapa mudahnya kita bisa memakai embel-embel demi nama Yesus, demi nama Injil. Padahal itu semuanya digunakan hanya sebagai alat atau kendaraan yang kita pakai untuk memenuhi kepentingan diri sendiri. Bapak Ibu sekalian, jika segala sesuatu pelayanan yang kita lakukan, jika ujung-ujungnya adalah untuk diri sendiri, ujung-ujungnya adalah demi kepentingan diri sendiri, itu sama artinya kita telah mencuri kemuliaan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, janganlah kita menyimpan ketiga hal ini yang tidak berguna dalam kehidupan kita, yaitu kebanggaan diri, kepentingan diri sendiri, dan tadi yang pertama yaitu kebenaran diri sendiri. Oleh karena itu janganlah sekali lagi kita menyimpan ketiga hal itu yang tidak berguna, yang dikatakan dalam Filipi 3 ayat 8 itu merupakan sampah. Tetapi marilah kita cari dulu kehidupan yang baik, melakukan kehendak Tuhan dalam segala perintahnya. Dalam Filipi 3 ayat 13 di situ dikatakan, tetapi inilah yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ini ada di hadapanku. Bapak Ibu sekalian, seringkali kita sebagai manusia begitu gampang melupakan Tuhan, apalagi saat keadaan kita baik, apalagi pada saat keadaan kita sangat menyenangkan. Kita sering melupakan Tuhan, namun sesungguhnya yang harus kita lupakan adalah pengalaman yang pahit, kegagalan, dan juga kesalahan-kesalahan di masa yang lalu, seperti Rasul Paulus. Kita bisa belajar dari Rasul Paulus yang memiliki masa lalu yang tidak baik yang hendak ia lupakan. Sebelum ia ditangkap Yesus, Rasul Paulus yang dulunya bernama Saulus, itu adalah seorang yang melakukan penganiayaan terhadap jemaat. Ia sangat antipati terhadap orang-orang Kristen. Namun Bapak Ibu sekalian, pada saat dia bertemu dengan Kristus, hidup Rasul Paulus itu diubahkan seperti sebuah ciptaan yang baru. Alkitab menyatakan demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Maka oleh sebab itu Rasul Paulus, dia mempunyai tekad untuk melupakan masa lalunya yang kelam itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang percaya, kita pun harus melakukan hal yang sama. Yaitu kita harus mengunci pintu masa lalu kita. Kita tidak perlu lagi mengingatnya. Kenapa? Karena itu semuanya adalah hal yang percuma, yang mempersalahkan diri kita sendiri, dan yang terus-menerus menyesali semua keadaan yang sudah terjadi. Oleh sebab itu banyak sekali orang yang tidak bisa keluar dari permasalahan masa lalunya, karena dia tidak mau meninggalkannya. Yang perlu kita lakukan adalah belajar dari keadaan itu, bertekad untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Jangan kita mengulangi lagi, tapi kita tinggalkan itu semuanya. Mari kita gunakan seluruh kekuatan kita yang ada dalam diri kita untuk menuju pada keberhasilan bersama dengan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu kita bisa gagal atau pernah gagal di masa lalu. Hari ini kita belajar dan Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, lupakan itu. Pikirkan langkah di depan kita. Jika kita senantiasa mengarahkan tujuan kita kepada Kristus, apapun yang kita lakukan kita mengarahkan pada Kristus, kita akan mengalami kemuliaan bersama dengan Dia. Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus telah melakukan banyak hal bagi Tuhan. Tetapi satu hal yang luar biasa, dia tidak pernah menganggap dirinya telah mencapai itu semuanya. Justru kita bisa lihat pada saat dia di penjara, itu pun dia tetap ingin lebih mengenal Tuhan dan mengajarkan
atau mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan ingin dia lakukan. Rasul Paulus tidak pernah menghiraukan apapun situasinya dalam hidupnya. Sekalipun penderitaan dan aniaya karena nama Tuhan yang harus dialaminya. Tapi dia berkata, "Aku di sini Tuhan, pakailah aku dan aku siap." Bapak Ibu sekalian, mungkin kita berkata, "Saya bukan Rasul Paulus. Saya tidak bisa seperti Rasul Paulus." Bapak Ibu sekalian, saya ingin katakan, kita tidak perlu menjadi seperti Rasul Paulus. Tuhan ingin kita lakukan apa yang dapat kita lakukan. Yang penting apa yang kita lakukan itu adalah untuk kemuliaannya. Dan janganlah kita berpaku pada masa yang lalu. Tuhan ingin kita memandang jauh ke depan. Memandang Kristus, apa yang sudah pernah dilakukan oleh Kristus 2021 tahun yang lalu. Kristus sudah menebus kita, sudah membayar lunas di atas kayu salib. Penderitaan yang kita alami itu semuanya sudah ditebus oleh Kristus. Itu semua menjadi biru-biru penderitaan Kristus. Kristus sudah menanggung itu semuanya. Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus mengajak kita, marilah kita orang-orang yang percaya, yang mengatakan kita sudah percaya pada Tuhan. Benar-benar datanglah kepada Tuhan. Kenallah Dia dengan tekun. Tinggalkan masa lalumu. Buang ketiga hal ini. Kebanggaan dirimu. Self-confidence-mu. Buang itu semuanya, Bapak Ibu. Kepentingan dirimu sendiri. Buanglah itu. Kepentingan Kristus yang harus kita letakkan. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, maka kita akan bisa hidup dengan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang di surga. Kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami tahu bukan hal yang gampang pada saat kami ingin melupakan masa lalu kami. Pada saat kami ingin menjalani kehidupan untuk menuju kehidupan di masa yang akan datang. Tapi biarlah pada malam hari ini kami boleh melihat apa yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus. Yang sudah Engkau berikan penglihatan kepada hamba-Mu ini, yang mengajarkan kepada kami yang dicatat dalam Alkitab. Bahwa kami harus melupakan apa yang ada di belakang kita, masa lalu kita. Lalu kami harus mengarahkan pandangan kita kepada-Mu ya Bapa. Kemudian kita juga harus mempunyai ketekunan dalam melakukan itu. Biarlah kami setiap pribadi yang sudah mendengarkan firman-Mu ini, kami boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Di mana ajarilah kami untuk membuang ketiga hal yang Engkau anggap sebagai sampah ya Bapa. Yaitu pertama, apa yang kita banggakan. Kemudian, apa yang menjadi kebenaran diri kita sendiri, menurut kita sendiri itu adalah benar. Jauhkanlah kami daripada sifat atau sikap yang demikian ya Bapa. Terutama lagi ya Bapa, jangan biarkan kami melakukan segala sesuatu, memakai nama-Mu untuk kepentingan diri kami sendiri. Sekali lagi mohon ampun ya Bapa, teguhkan dan kuatkan kami, supaya kami bisa menjauhi hal-hal seperti ini. Dan ajarilah kami untuk meletakkan itu semuanya di dalam kerendahan hati kami, di dalam pengetahuan kami. Segala sesuatu adalah untuk kemuliaan nama-Mu saja, bukan untuk kepentingan pribadi kami. Terpujilah nama-Mu, biarlah firman-Mu tetap bersinar di dalam hati kami, senantiasa menyinari kami, mengingatkan kami, dan mengajari kami. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang berdaulat, Allah yang maha dahsyat. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita berterima kasih kepada Chuan Tau Albert yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua.
Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Cuan Tau dan keluarga. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan untuk berdoa. Kita akan mendoakan jemaat kita yang sakit maupun dalam tahap pemulihan. Kita berdoa untuk Mama dari Cuan Tau Albert, Ibu Yong Fong Moy, dan juga Bapak Li Wen Kwang. Kiranya Tuhan terus menjaga dan memulihkan kesehatan mereka. Tuhan juga memberi mereka semangat, kekuatan, dan juga sukacita. Mari kita berdoa untuk kedua orang ini. Bapak, saat ini kami mau berdoa untuk jemaat kami yang mengalami lemah tubuh maupun dalam tahap pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Yong Fong Moy, Mama dari Cuan Tau Albert. Bapak, kiranya Tuhan, kiranya Engkau yang terus menolong, memberikan kesembuhan kepadanya di masa-masa pemulihannya ini, melalui obat-obatan yang dimakan, melalui terapi. Kiranya dia dapat sehat kembali Bapak, dapat melakukan semua kegiatannya dengan baik. Kami berdoa kiranya Tuhan yang menjaga dan melindunginya, memberikan semangat kepadanya dan juga sukacita. Tuhan terus menyertai masa-masa tuanya ini. Bapak juga kiranya Engkau menambahkan iman kepercayaannya, sehingga dia dapat terus bertumbuh di dalam kerohaniannya untuk lebih percaya kepadamu. Kami juga berdoa untuk Bapak Li Wen Kwang, kiranya Tuhan yang terus memberikan kesehatan baginya, sehingga dia dapat terus melakukan kegiatan-kegiatannya, apapun pekerjaannya, dimanapun dia berada. Kiranya Bapak terus menjaga, melindunginya, memberikan sukacita dan semangat kepadanya, memberikan juga damai sejahtera kepada keluarganya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, saat ini kita akan berdoa untuk diri kita dan juga keluarga kita masing-masing. Kita berdoa di dalam hati selama beberapa menit. Kita akan mendoakan khususnya keluarga kita yang belum percaya kepada Yesus. Saya yakin masih banyak keluarga kita yang belum percaya. Kiranya Roh Kudus membuka hati dan pikiran mereka. Roh Kudus melembutkan hati mereka untuk percaya dan menerima Yesus. Kita juga berdoa untuk keluarga kita yang sedang sakit ataupun dalam masa pemulihan, agar Tuhan membantu proses pemulihan mereka. Kita juga mendoakan hal-hal yang menjadi pergumulan keluarga kita, karena kita tahu tidak ada keluarga yang tidak memiliki pergumulannya. Kita semua memiliki persoalan-persoalan di dalam dunia ini. Mari kita sama-sama berdoa Bapak Ibu, kita berdoa di dalam hati. Harmonis bagi kami. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua pergumulan kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 吐气空气的心，因为子不是从神来，靠着耶稣永不摇动，我们一生蒙了大福。我今天为你祝福，因为这不是你在家在外
你出你入，耶和华必一路保护。你当除去恐惧的心，因为这不是从神来，靠着耶稣永不摇动，我们一生蒙了大福。Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. 我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿min. Kita menerima berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh Mbok Surosita. Kita sama-sama menerima berkat daripada Tuhan. 愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Yesus Kristus, anugerah dan kasih sayang dari Allah Bapa, pimpinan daripada Roh Kudus, itulah menyertai kalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, doa malam kita telah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Thank you.